Hai Sobat Soulmate, kembali lagi bersama kita di Soulmate Semarang Solution Media. Media. Oke, di episode ketiga kali ini ternyata ada suasana yang berbeda karena saya tidak bersama Mbak Naila, partner 2 episode yang lalu. Karena kali ini kita harus perkenalan. Siapa yang ngobrol sama saya? Silahkan Mbak Mer. Oke, hai Sobat Soulmate, perkenalkan nama saya Mergana di area Semarang sebagai teknisi offshore. Nah, kali ini spesial nih, saya nemenin masyarakat di episode kali ini. Oke, jadi yang bersama saya kali ini bisa dipanggil siapa? Mbak Mer gitu ya? Ya terserah sih, mau terserah. Mer, mau Gana, yang penting nama saya. Oke, jadi kenapa Mbak Naila tidak bisa menemani saya di episode kali ini? Karena berkaitan dengan musibah yang dialami saudara-saudara kita, khususnya di Demak dan beberapa area juga di Semarang. Jadi Mbak Naila ada kegiatan charity ya, Iya, Mbak Mergana, betul. kali ini. Oke, mungkin next bisa ikut dan kita doakan saja saudara kita yang mengalami musibah banjir, semoga segera pulih kembali seperti sedia kala, begitu. Oke, jadi di episode ketiga ini, Mbak Mer, di tengah bulan Ramadan, kita akan bahas hal yang sedikit lebih serius gitu ya. Apa nih? Apa coba? Itu berkaitan dengan perkembangan aset dan juga jaringan area Semarang. Wah, sangat informatif Iya, ya sepertinya. harusnya informatif. Iya. Jadi nanti kita akan ngobrol tentang apa saja perkembangan yang ada di area Semarang. Betul. Tapi karena ngobrolin masalah ini, tema ini kita harus datangin suhunya langsung. Oh, boleh tuh, kita panggil nih. Kita panggil. Siapa sih? Kira-kira siapa ya? Yuk, penasaran silakan. kan? Kita sambut gestar kita. Masa tamu kon go dewi iki kan. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Siap. Apa kabar, Mbak Mer? Wah, sehat. Yuk. Jadi sudah nggak asing lagi pasti buat sobat soulmate di luar sana, kecuali yang belum kenal sih. Gitu. Jadi alangkah lebih baik kita perkenalan. Silahkan. Ya, Pak Im gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Mer. Mungkin Pak Im bisa perkenalan dulu sama Sobat Soulmate. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenalkan nama saya Imania Nurwijaya dari Divisi KPPO Area Semarang. Kebetulan posisi saya di lead jaringan dan fasilitas Project Mario. Ya. Mario itu apa sih, Pak? Kalau boleh tahu? Jadi Mario itu adalah kontrak pekerjaan PT PGN dan PT Pega Solution yang terkait pemeliharaan dan perawatan aset jaringan dan fasilitas pendukung. Sedangkan untuk kepanjangannya sendiri, Mario itu adalah manajemen aset reliabilitas infrastruktur operasi. Oh, Ya. jadi untuk Mario sendiri nih, fungsi perawatannya itu apa, Pak? Jadi fungsi perawatannya Mario itu salah satunya adalah sebuah, misalkan kalau jaringan pipa gitu ya Mbak Mer. Ya. Jaringan pipa itu kan sudah didesain dengan umur tertentu ya. Dengan kita melakukan pemeliharaan dan perawatan yang sesuai dengan IKA dan prosedur itu akan terjaga umur, bahkan bisa melebihi dari umur desain yang telah direncanakan gitu. Itu fungsinya perawatan. Dan suatu saat kalau terkait dengan alat instrumentasi itu bisa digunakan ataupun fasilitas bisa digunakan kapanpun ketika dibutuhkan kalau kita rawat. Jadi misalkan kayak sepeda motor aja, kita tidak melakukan perawatan, ya suatu saat motor itu bisa mogok, bisa kecepatannya bisa berkurang, tidak seperti awal dan lain-lain. Gitu sih. Kalau untuk perawatannya sendiri itu ribet nggak sih, Pak? Perawatannya ya kita melakukan sesuai dengan instruksi kerja dan PO dari PGN gitu ya, bahwa kalau di kontrak Mario sendiri untuk operation and maintenance itu di situ ada kita PLS atau patroli leak survey, terus ada pengukuran katodik, ada juga pemeliharaan sistem valve, dan ada pemeliharaan MRS atau meter regulating station gitu. Oke, dari sekian banyak aset yang harus dipelihara ya, Mas Im ya. Jadi mungkin Sobat Soulmate juga pengen tahu nih, apa masing-masing dari perawatan itu sendiri. Mungkin bisa dimulai dari katodik dulu kali ya. Oh ya. Kalau untuk katodik sendiri, jadi kita kan mengikuti IKA ya, atau instruksi kerja. Di situ kita melakukan pengukuran, jadi memantau bahwa proteksi katodik itu harus dalam ring yang sudah
dimunculkan di IK gitu loh. Di minus 850 mV sampai di minus 1200 mV kalau di IK operasi. Kayak gitu. Oke. Mas. Adakah kemungkinan bisa gimana ya istilahnya tidak sesuai dengan IK atau mungkin di lapangan ada case tertentu untuk katodik sendiri? Bisa, jadi di pengukuran katodik itu bisa terpengaruhi dengan banyak hal, Mas. Dari pihak ketiga atau ada interference dengan pipa lain, bersinggungan dengan pipa lain atau dengan hal yang lain gitu. Banyak sebetulnya itunya. Yang mungkin kalau dijelasin detail di sini akan makan waktu. Iya, 2 hari gitu mungkin ya. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Ya, makanya itu lebih secara generally ya, masih itu lebih mudah dipahami gitu. Mungkin masih banyak nih. Apa aja dari mana? Katodik udah, terus apa lagi? Untuk leak survey sendiri. Kalau leak survey, jadi kalau leak survey itu sesuai itu ya. Kita kan bekerja memang sesuai panduan IK dan PO ya. Kalau di leak survey itu kita harus mencari kebocoran dengan salah satunya adalah berjalan di atas jaringan pipa. Kebetulan karena di Pegasol itu kita punya alat yang punya alat yang bisa mendeteksi kebocoran dengan menggunakan laser itu. Jadi kita berjalan di atas jaringan menggunakan LMM tersebut. Gitu. Oke, karena berarti termasuk ini ya, perawatan ini sangat harus detail dilaksanakan ya. Iya, kita harus mengikuti semua tahapan yang ada di IK biar yaitu tadi fungsi perawatan dan pemeliharaan itu bisa tercapai, yaitu terjaganya kondisi fasilitas yang prima lah. Oke. 24/7. 24 jam selama 7 hari. Ya. Oke, dalam waktu itu berarti ada nggak sih gangguan yang terjadi gitu? Ya beberapa kali ada juga. Jadi ketika ada gangguan nanti akan dilaporkan dari PGN biasanya, dan kita merespon, nanti tim akan meluncur. Langsung meluncur? Baik pagi, siang maupun malam kita langsung meluncur. Betul-betul 24/7 ya? 24/7. Oke, berarti kan bisa disimpulkan kalau dari sini nilai yang bisa untuk terjual atau dijual itu mengutamakan itu tadi, atau istilahnya tanggap darurat ya, Mas Im ya. Jadi pelanggan harusnya bisa mempercayakan kepada PGN ataupun Pegasol terkait ini, karena suplai gas harus terus masuk ya selama 24 jam begitu. Oke, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya deh, Bang Ade. Jadi balik ke topik lagi ya di awal. Jadi judulnya tadi kan penambahan jaringan di Semarang. Untuk 2024 ini ada nggak sih Pak yang baru dari Pegasol? Ya, pada 2024 ini area Semarang bertambah lebih luas, cakupannya lebih jauh. Jadi untuk 2024 ini Jogja sudah mulai jalan, terus Kendal juga sudah mulai teraliri gas, baik pun Batang juga sudah ada. Oh, berarti termasuk dari Yogyakarta, Kendal, termasuk Batang. Iya, itu ada lebih spesifiknya nggak sih, Mas Im? Kalau Batang itu kita alirkan kemana, Kendal kemana, atau mungkin Yogyakarta sendiri begitu? Kalau di Yogyakarta itu ada di Kabupaten Sleman, itu PRS kita atau Pressure Reducing Pressure Reducing Station kita ada di dekatnya Kejayan, Kejayan. Terus kalau di Kendal kita menyuplai untuk di kawasan industri Kendal masyarakat. Sedangkan untuk yang Batang ada di kawasan industri terpadu Batang. Jadi memang secara kulit luar atau garis besar itu bisa ditujukan ke arah industrial mungkin ya, karena potensinya yang kita tahu sendiri itu akan meningkat setiap tahunnya. Berarti kontrak Mario itu tadi bisa diterapkan dengan baik gitu ya? Insya Allah. Minum dulu Pak. Sesuai salah. Wah, ini ada airnya beneran ternyata. Ya, karena yang kita bahas kali ini mungkin sesuatu yang beneran. Karena 2 episode sebelumnya kita bisa Nah, ini juga bisa kok. Bisa ya. Tetap. Oke. Berarti bisa ditanya lagi. Oke, apa. Ada nggak sih Pak yang beda dari sebelum adanya jaringan yang di Batang sama yang di Kendal?
Oke, jadi untuk Semarang ya pada khususnya, jadi awal-awal kita memulai pemeliharaan jaringan di Semarang itu kan kita ngandalkan itu ya apa PRS yang kayak di Jogja saya ceritakan ya. Dengan moda transportasinya CNG terlebih dahulu dari truk terus disuntikan ke pipa baru dialirkan ke industri ataupun ke rumah tangga. Sedangkan sekarang Kendal Batang itu disuplai gas menggunakan moda pipa ya atau apa gas pipeline gitu dari Cisem atau Cirebon Semarang itu terus kita distribusikan melalui PGN di Kendal maupun di Batang seperti itu Mbak Mer. Masuknya di jaringan distribusi berarti ya? Iya. Oke. Transmisinya di Cisem itu tadi. Transmisinya dari Cisem. Oke. Boleh tahu nggak sih Mas Im? Untuk panjang jaringannya sendiri dari Semarang ke Kendal, mungkin ke Batang juga. Gitu. Untuk di Kendal itu penambahan kita di tahun ini adalah di 7.776 meter Mas Raka. Sedangkan di Batang itu ada di 5.466 meter. Jadi ya kurang lebih 12 kiloan lebih lah penambahan pipa steel untuk area Semarang gitu. Untuk ukuran yang berapa inch? Itu ada di ukuran 8 dan 6 inch. 8 dan 6 ya. Oke. Berarti itu termasuk ke yang masuk di seperti yang disebutkan tadi kawasan industri Kendal, kawasan industri terpadu Batang juga. Terpadu Batang, ya. Oke. Berarti tetap kita butuh supply gas dari pipa yang sudah tersebar. Sekarang sudah menggunakan gas pipeline lah istilahnya. Dengan harga yang lebih kompetitif katanya gitu kan daripada yang awalnya gitu. Karena kalau model CNG kan ada distribusi menggunakan tambahan lah gitu. Oke. Lebih affordable. Ya. Oke. Makanya dari situ kan pasti tingkat industrial juga termasuk berkembang. Iya, berkembang ya. Karena di gas bumi ini sendiri ternyata bagi mereka juga salah satu investasi gitu kan. Dari menurunnya kos yang dikeluarkan dari sebelumnya, lebih bersih, lebih bersih secara hasil akhirnya gitu kan. Iya, termasuk berarti bisa dikatakan 2024 ini pencapaian yang luar biasa ya dari penyebaran jaringan pipa itu sendiri begitu ya. Oke, keren. Apa lagi, Mbak Mer? Apa ya? Gantian Mas Raka lah yang nanya. Gantian ya? Boleh deh. Begini. Dari tersebarnya aset dan juga jaringan yang di maintenance atau dirawat dari Pegasol Semarang itu sendiri, kira-kira adakah kendala Pak Im dari tersebarnya area dari Kendal, Batang ataupun Yogyakarta itu sendiri? Jadi untuk kendala ya, kendalanya mungkin salah satunya ada ya tidak bisa menafikan ya jarak itu lumayan sebagai kendala gitu karena untuk di Batang aja kalau menggunakan tol kita masih membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lebih dikit lah. 1 jam lebih. Untuk mencapai di lokasi Batang gitu ya. Terus salah satunya lagi Semarang khususnya. Jadi sebelumnya itu kita melakukan pemeliharaan itu rata-rata di pemakaian industri yang belum terlalu besar gitu. Jadi kayak MRS-nya itu masih dulu di ring 3 G-size-nya ada di G16 sampai di G100 lah paling besar. Terus sejak mulai ada Kendal Batang dan sekitarnya bertumbuh itu sekarang sampai 1.600 Mas Raka. Jadi ya ini salah satu tantangan bukan kendala sih saya kalau melihatnya itu lebih ke tantangan. Tantangan kita ada tantangan yang lebih besar gitu kan. Tapi dengan semangat terus dengan sinergi dari seluruh bagian dan responsibility semua itu saya yakin area Semarang akan melewati tantangan itu dengan lebih baik dan berkembang lebih baik sesuai moto PGN energi baik untuk Indonesia. Nggak salah. Iya, ini tadi betul. Kalau ada di lead jaringan dan fasilitas, karena ini adalah kata-kata dari seorang leader gitu. Sama aja. Gitu. Jadi
challenging istilahnya ya. Challenging, bukan kendala kita lihat ya. Betul, lebih ke challenging. Apalagi pasti kita masih ada di konteks yang sama dengan tadi 24/7 itu. Ya. 24/7 Vega Oke, Solo. jadi meskipun effortnya lebih, tapi kita juga dengan tanggung jawab yang penuh dan juga tentunya integriti yang besar juga ya, Iya. Mas Ivan. Keren banget. Mungkin ada lagi, Mbak Mer. Apa ya Pak? Kalau tantangannya sendiri selain yang tadi itu ada lagi nggak sih Pak? Selain jarak, Mas Ivan. Iya, selain jarak, Iya. terus tadi yang udah disebutkan itu. Ya itu tadi Apa lagi sih? kalau tantangannya selain jarak gitu kan. Iya. Salah satunya yaitu tadi menyuplai industri-industri yang lebih besar gitu kan. Itu jadi responsibility-nya juga akan membesar gitu kan. Kita jangan sampai nanti gas akan terkendala, akhirnya industri juga merasa terugikan. Itu jadi semangat bersama kita untuk memberikan pelayanan terbaik untuk PGN sebagai user kita dan industri ke ujung-ujungnya untuk Indonesia gitu. Mantap betul, terlalu berat. Ya, tapi seperti itulah, tapi seperti itu. Memang seperti itu. Jadi harapannya kayak gitu. Karena memang sebelumnya dari industrial yang mungkin belum terlalu besar. Belum terlalu besar, ya. ya. Itu tadi. Sekarang saya pernah dengar itu kalau di Kendal dan juga Batang. Mungkin khususnya Kendal ya, mungkin yang dilakukan perawatan itu di tahun 2024 ini mulai perawatan stasiun. Oh iya, Mas. benar Mas Raka. Jadi sekarang Semarang punya station off-take gitu. Semarang punya station tahun 2024. 2024. Kita punya off-take Kendal, Mas Off-take Raka. Kendal. Salah satu yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita punya off-take Kendal, benar. Berarti asetnya tambah besar. Tambah besar. Ya, makanya itu tadi. Dari kita pun sendiri yang bekerja ataupun yang melakukan perawatan itu kan harus punya kompetensi yang lebih kan. Tadi sampainya di situ. Begitu. Ya, menjadi salah satu hal yang menarik juga karena dari Mas Im tadi mengatakan bahwa ini bukan satu kendala, tapi adalah tantangan yang lebih begitu. Oke. Untuk tadi kan bahas off-take Kendal ya. Di off-take Kendal sendiri itu ada fasilitas apa aja sih Pak? Jadi untuk di off-take Kendal, Mbak Mer, di situ kita ada SDV, di situ juga ada MRS sebagai penurun tekanan di situ. Terus di situ sudah ada gisinya, gas kromatograf. Di situ ada odorizer. Jadi odorizer itu suatu alat untuk memasukkan pembau di gas, karena gas bumi pada dasarnya itu kan tidak berbau atau berwarna gitu ya. Dengan adanya odorizer itu nanti gasnya akan berbau dan jika terjadi kebocoran itu mudah diidentifikasi kayak gitu. Oke, keren. Kalau misalkan ini dibandingkan dari aset yang sudah tadi disebutkan untuk perawatannya, apakah tetap sama, Mas Im? Yang sebelumnya kan aset misalkan valve tadi ada pemeliharaan MRS, ada leak survey, patroli, ada katodik, begitu. Untuk stasiun ini sendiri, secara perawatan itu bagaimana? Perawatannya sama dengan yang lain, jadi sama kayak nanti akan di sana kan ada yang penjaganya untuk sebagai teknisinya untuk mencatat pemakaian gas ini, karena ke depan rencananya off-take itu akan jadi titik custody-nya PGN gitu Mas Raka, informasi yang kita terima. Jadi itu jadi tempat titik serah terima penghitungan lah untuk jadinya itu. Oke, berarti bisa diistilahkan bahwa Mbak Mer, off-take itu berarti menjadi titik itu tadi yang disebutkan Mas Imaniar ya, sebagai titik serah terima bahwa perhitungan gas itu berapa ya. Sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti itu ya. Secara fungsi pun sebetulnya sama ya. Secara fungsi itu sebetulnya off-take itu lebih mirip-mirip ke MRS. Oke. Walaupun mungkin ada beberapa fasilitas kayak gisi ataupun odorizer itu tidak ada di
MRS. Tapi kalau secara sistem begitu ada regulator juga sama, ada meternya juga sama kayak gitu. Oke. Kalau di optik lebih mengenalnya SDV, kalau di MRS lebih mengenalnya SSOV atau Samsat of Valve. Gitu. Oke, itu lebih teknis lagi ya, sobat. Ya. Kalau saya sendiri. Udah, jangan terlalu dalam-dalam. Iya, makanya. Terlalu dalam-dalam nanti 2 SKS. Iya, 2 SKS. Ya, kan Wah, satu semester sendiri Mas. makanya. Yang ringan-ringan aja, yang seru-seru tapi informatif. Iya, kalau dari saya sendiri itu secara visual mungkin sudah terlihat Mas Im. Kalau MRS itu bagi saya ya ukurannya termasuk kecil lah. Tapi ketika saya melihat di stasiun off-take itu ternyata secara visual pun terlihat lebih besar begitu. Ya. Mungkin lebih teknisnya itu ya dari ahlinya. Tapi mungkin kita pelajari lagi di next kesempatan ya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira Mbak Mer yang akan ditanyakan? Mumpung ada suhunya di sini. Iya. Enggak lah, kita cuma berbagi ya. Berbagi. Informasi. Udah, tetap suhu. Bingung nih Mas Raka mau nanya apa lagi, saya nggak banyak tahu juga ya. Nah ini makanya kita sama-sama belajar Iya, gitu kan. betul, Jadi betul. di tema kali ini yaitu perkembangan aset dan juga jaringan Oke. area Semarang sendiri, kita hadirkan beliau Mas Imaniar atau Pak Imaniar ini untuk menjelaskan ke kita semua, Sobat Soulmate. ke sobat soulmate yang ada di sana. Iya, jadi disclaimer juga, kita juga melihatnya secara general saja ya, umum. Jadi apakah peran dari manajemen aset reliabilitas infrastruktur dan operasi itu tadi, begitu kan, dari perawatan maksudnya seperti apa, dan juga nanti goals-nya seperti apa, yang diimbangi dengan perkembangan jaringan dan juga fasilitas di area Semarang itu sendiri gitu. Kira-kira asik nggak Mbak Mer kalau kita bahas hal seperti ini? Asik sih, kan jadi nambah ya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Soalnya Iya. kan jelas banget tadi. Jelas tulisannya banget kan. penjelasan dari Mas Imaniar ini. Jadi sobat soulmate juga di luar sana sama-sama belajar kita apa aja nih, khususnya tentang Mario itu tadi ya. Iya. Iya. Ya, begitu. Oke. Sepertinya udah cukup jelas ya, Mbak Mer. Insya Allah udah cukup sih, udah sangat terjawab tadi. Semoga menambah knowledge iya. sobat soulmate dan Iya. pengetahuan lah ya. Iya, betul sekali. Kalau di episode pertama itu saya ingat dengan Mbak Naila ini salah satu digital ya. Digital sharing knowledge. Weh, keren. Gitu, setuju ya Mbak Mer ya? Setuju. Kalau kita sama-sama belajar, Iya, jadi sobat soulmate di sana juga tambah pengetahuannya, kita pun juga sama. Begitu. Oke, last but not least, dari Mas Imaniar sendiri, harapan apa ke depannya dari Pegasol dan juga PGN untuk perkembangan ini? Jadi apa ya? Kalau harapannya sih PGN tambah berkembang di Semarang dan sekitarnya gitu ya. Di Jawa Tengah tentunya. Terus untuk Pegasol dengan berkembangnya PGN, Pegasol juga akan berkembang juga bisnisnya. Betul Karena sekali. perawatan jaringan di PGN kan kebanyakan kita pelihara juga. Kita pelihara. Ya. Jadi akan berkembang juga. Terus Pegasol ke depan lebih baik lagi gitu Harus kan. tuh. Beres, betul. Seperti moto PGN ya, sebagai penyalur energi baik gitu ya. Iya. Pegasol juga mendukung hal tersebut. Keren. Tepuk tangan dulu lah kita. Nervous banget sih. Keren banget. First time. Oh, first time buat Mbak Iya, Mer first ya. time Iya, depan dan ternyata kamera. kita Yalah. langsung membahas masalah yang sedikit serius. Iya, serius sekali. Oke, boleh. Berarti bagi sobat soulmate di luar sana yang nggak mau ketinggalan episode-episode selanjutnya, karena episode 3 kali ini khusus di bulan Ramadan dan kita bahas hal yang sedikit serius. Jadi silahkan jika tidak mau ketinggalan, subscribe channel kita apa Mbak Mergana? Saya Soulmate Semarang Solution Media. Dan juga di bawah sini ada Instagram atau sosial media kita, silahkan di follow untuk lebih jelasnya. Iya. Begitu ya Mbak Mer? Oke. Berarti kita closing di episode Closing. 3 kali ini. Ke Mbak Mer deh, yang closing deh. Kita Mana gue sih? tutup. Itu aja. Apa? itu? Oh, moto kita. Oke, Pegasol. boleh. Oke, boleh.
Sebelumnya terima kasih untuk Pak Im, masyarakat dan semuanya tim. Maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata atau mungkin kurang dimengerti atau saya banyak diemnya. Mohon maaf. Pega Solution. We bring solution. We are solution.